kita bersyukur untuk kasih kebaikan Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh berkumpul dalam ibadah minggu ini semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Sebab hanya Dialah satu-satunya Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Biarlah seluruh alam semesta menyembah nama-Mu Tuhan. Karena kebenaran-Mu yang begitu ajaib Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, sama-sama katakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Lebih lagi dengan segenap hati kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, sama-sama katakan Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar terlayak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang, oh Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, angkat tanganmu dan katakan Hosana, nyanyikan Hosana, Hosana bagi Tuhan, Hosana, Hosana, lebih lagi katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi-Mu Tuhan, Hosana, sekali lagi katakan Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah
layak dipuji, layak dipuji disembah. Haleluya Yesus, Kaulah yang Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Sekali lagi katakan layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, dan namamu besar, namamu besar, namamu besar, namamu besar, termulia. Mari sama-sama sembahyang. Haleluya Tuhan, layak dipuji, layak disembah. Terpujilah namamu Tuhan. Dengan sukacita kami datang dalam hadirat-Mu, mencari wajah-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Naikkan sembahmu, naikkan ucapan syukurmu, naikkan mazmurmu di hadapannya. Sebab Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami puji Tuhan. Yesus, Hosana, Hosana bagimu, Hosana di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Seluruh bumi menyembah-Mu, hati kami menyembah-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, curahkan urapan-Mu mengalir atas kami Bapa. Biarlah kami layak menyembah nama-Mu Tuhan. Biarlah kami layak menghadap hadirat-Mu. Urapi kami Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Hosana bagi nama-Mu, Hosana bagi nama-Mu Tuhan. Allah yang mulia, mari lebih lagi sembah Dia, mari lebih lagi agungkan namanya. Sebab ya Allah yang layak, yang layak untuk kita sembah. Kau yang pemilik hidupku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu Bapa. Kami menaikkan seluruh penyembahan kami kepadamu Tuhan. Sebab seluruh nyanyian kami hanya untuk-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Nyanyi dan bersorak. Angkat suaramu Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Berikan yang terbaik bagi kemuliaan-Nya. Sebab Dia hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Dia siap untuk mengurapi setiap hati yang datang dengan kerinduan di hadapan hadirat-Nya. Yes Tuhan, kami bersuka, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang
ada lebih lagi katakan. Oh, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah baginya. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang lebih lagi. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah baginya. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang tiada janji, tiada janji seperti yang sekali lagi katakan, tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami nyanyikan sorak kami bagi namamu Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bertahta dan berdaulat di atas kehidupan kami Bapa. Dan tiba saatnya kami mau lebih lagi bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Yang diberkati oleh Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya. Setiap kita diberkati oleh Tuhan. Dan kita mau berikan yang terbaik bagi Dia. Amin. Haleluya. Jangan malu-malu untuk berjoget bagi Tuhan. Jangan malu-malu untuk goyang bagi Tuhan. Kita memberikan yang terbaik bagi Dia. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Aku diberkati dan engkau diberkati. Amin. Haleluya. Mari lebih lagi naikkan pujian ini, katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagi. Sebab Yesus sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yo, aku diberkati, aku dilimpahi
dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bapak Ibu Saudara, boleh angkat tanganmu di atas kepala. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan kita, amin. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku diberkati. Wajah-wajah bersuka cita yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama lebih lagi bersorak bagi Dia untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Jemaat Efata katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah, sekali lagi katakan, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Yang diberkati oleh Tuhan, boleh berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Sebab Dia Raja Maha Besar, amin. Yang percaya katakan amin. Sama-sama katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Lebih lagi katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang angkat kedua tangan di atas, katakan, Dia pencipta. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur pada. Haleluya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari Bapak Ibu Saudara datang menyembah Dia. Mari datang menyembah. Lebih lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah. Sebab Dia pencipta. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur sama-sama. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha. Dengan bersuka, haleluya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja. Dengan bersuka, haleluya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha. Sekali
lagi katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Semuanya bersuka cita, amin. Semuanya bersuka cita. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Dia Raja Maha Besar. Amen. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semua. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Namun sebelum itu Pastor Teki akan membawa kita dalam doa persembahan. Nah, terima kasih ya. Sebelum masuk doa offering, Matius pasal 6 ayat 19, 19 sampai 20, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi mengengat dan karat, merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, mengengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar. Engkau Allah yang luar biasa, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau menyertai kami, Bapa. Pada pagi hari ini kami membawa persembahan, ucapan syukur di hadapan Engkau, Tuhan. Pakai persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu, Bapa. Dan juga Engkau berkati persembahan ini, Tuhan. Supaya kami bisa memberkati orang lain, Bapa. Dan kami percaya Kau pakai kami, Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Dan kami percaya, Bapa, Kau juga menyertai kami sepanjang hari ini, Tuhan. Sampai berikutnya, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terpujilah Engkau, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil mendengarkan news, kita akan memberikan persembahan. Suaranya belum dibuka, Pastor. Raise your voice and shout, come on. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya Charles, Saya Vivi, saya Grace, Saya Efraim. kami dari Malang Skyland akan membawakan Evata News minggu ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur atau persembahan lainnya dapat memberikannya secara langsung atau transfer melalui akun bank berikut ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menghadiri ibadah raya pertama yang diadakan pada setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi waktu Sydney atau pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ibadah yang kedua pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat atau pada pukul 1 siang waktu Sydney. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam kegiatan doa malam pada hari Senin dan Rabu pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 20.30 waktu Sydney. Adik-adik, jangan lupa ya untuk menghadiri Kids Ministry yang diadakan pada setiap hari Selasa pada pukul 17 sore waktu Indonesia Barat atau pukul 20.00 malam waktu Sydney. Jangan lupa join ya adik-adik. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menghadiri ibadah konsel yang diadakan pada setiap hari Kamis tanggal 20 November pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk memperdalam pengetahuan akan firman Tuhan, kami mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih untuk mengikuti Bible Study yang diadakan di setiap hari Jumat pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat atau 20.30 waktu Sydney. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan terkhusus kepada Jemaat GBI Evata Malang untuk hadir dalam kegiatan Saturday Morning Worship and Pray yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 11 pagi waktu Sydney. Halo Sobat Muda, jangan lupa ya untuk menghadiri ibadah Youth yang diadakan 2 kali dalam sebulan Pada hari Minggu pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa join. Dadah!
Natal sudah dekat. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menghadiri ibadah Natal yang diadakan pada tanggal 24 Desember 2025 di Gereja GBI Efata Malang. Jangan lupa join ya Bapak Ibu. Informasikan kepada Bapak Ibu Saudara semua bahwa retret Efata akan dilaksanakan pada tanggal 23, 24, dan 25 Januari 2026 di Okujo, Batu Malang. Bagi Bapak Ibu yang telah setia dan terdaftar sebagai jemaat tetap Efata akan diberikan fasilitas secara gratis. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang belum terdaftar dan hanya menjadi jemaat partisipan akan dikenakan biaya kontribusi sebesar 500.000. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor yang tertera berikut ini atau mengunjungi website dan sosial media Efata Church. Demikian Efata News minggu ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih banyak kepada Efata Youth yang sudah membawakan news hari ini. Tiba saja kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Pastor Hadi. Kepada Pastor Hadi dipersilahkan. Terima kasih Pak Charles. Mari kita berdoa, mari kita satukan hati. Bapak firman-Mu mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu maka Kau hadir di tengah-tengah kami. Bapak kami berdoa ya Bapak untuk negara yang kami tinggali, Australia Bapak. Bapak firman-Mu mengatakan perjuangan kami bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa di udara, penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara ya Bapak. Bapak kami mohon Bapak Kau lawat dan jamah orang-orang yang masih berkeras hati ya Bapak. Kami berdoa supaya ada perubahan hati dan pertobatan ketika mendengar nama Yesus diberitakan pada mereka ya Bapak. Bapak kami juga mau berdoa untuk negara kami Indonesia ya Bapak. Bapak kami sadari Bapak. Firman mengatakan Engkau tidak menginginkan kebinasan orang-orang fasik, tapi pertobatan orang-orang fasik ya Bapak. Biar kami berdoa supaya semakin banyak orang diselamatkan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga untuk pemimpin negara kami ya Bapak. Dari paling teratas sampai yang ke tingkat-tingkat paling bawah ya Bapak. Kami berdoa juga untuk pemimpin negara kami, Prime Minister Anthony Albanese sampai ke tingkat paling rendah local council ya Bapak. Kami berdoa untuk Presiden terpilih Prabowo sampai ke tingkat RT RW ya Bapak. Bapak firman mengatakan, the fear of the Lord is the beginning of the wisdom ya Bapak. Kami berdoa supaya pemimpin kami ya Bapak memiliki hikmat-Mu ya Bapak dalam mengambil keputusan mereka ya Bapak. Supaya keputusan yang mereka ambil bisa menyenangkan hati-Mu saja ya Bapak. Bapak kami berdoa untuk kebangkitan rohani revival terbesar-besaran di 7 benua ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa juga untuk pekerja-pekerja-Mu Bapak di ladang, ya para misionaris yang bekerja di ladang-Mu ya Bapak. Mereka yang didera, mereka yang disiksa, mereka yang dipersekusi ya Bapak. Berikanlah mereka kekuatan jasmani dan rohani mereka ya Bapak. Bapak, terima kasih Bapak. Yang bisa kami lakukan hanya berdoa dan berdoa saja Bapak. Karena waktumu saja ya Bapak. Rencana-Mu yang terjadi ya Bapak, bukan rencana kami ya Bapak. Tapi satu hal yang kami imani, dalam nama-Mu ada jawaban, dalam nama-Mu ada kepastian ya Bapak. Karena nama-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus, dalam satu nama yang besar, nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Anna Tyrus. Biarlah kita rindu kebenaran firman Tuhan dapat
berbuah dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti Yesus. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku ada di dalammu. Mari lebih lagi naikkan pujian. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus sukacita. Saudara Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku. Lebih lagi katakan, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Mari dengan segenap hati sama-sama katakan, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Sekali lagi katakan, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di. Sekali lagi katakan, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku,
apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam sukacitaku, sukacitaku hanya di dalam sukacitaku Tuhan, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Selanjutnya kami serahkan kepada Pastor Ana Tyrus untuk membawakan kita dalam firman Tuhan. Suaranya belum dibuka, Pastor, mohon maaf. Suaranya belum dibuka. Di unmute. Belum. Oke, sudah. Shalom, selamat pagi. Shalom. Kita berdoa, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang terlebih besar yang ada di dalam kami ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di saat kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat beban kami, hingga kami merasakan sukacita-Mu di dalam kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami rindu pagi ini ya Bapa, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar isi hati-Mu ya Tuhan, yang Engkau akan berikan kepada kami pada pagi hari ini ya Tuhan, lewat firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri ya Tuhan, yang berbicara di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan kalau Engkau berbicara, maka kami tidak akan mengeraskan hati kami ya Tuhan. Kami akan melembutkan hati kami, membuka hati kami untuk Engkau tabur firman-Mu itu ya Bapa, yang mengubah hidup kami, yang memperbaiki kesalahan kami, yang menyatakan kekurangan kami ya Tuhan. Biar kami hari demi hari menjadi serupa dengan gambar-Mu ya Tuhan, menjadi lebih sempurna di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan Engkau urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, yang tidak ada apa-apanya. Tuhan, urapi bibir, mulut, lidah hamba ini untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, yang penuh kuasa itu ya Bapa. Terima kasih, kami mau buka hati kami Tuhan pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Sehat semua saudara? Amin. Amin. Kita boleh ada sampai hari ini semua karena kasih dan kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan kepada kita, ya, kepada keluarga dan saudara-saudara kita ya. Amin. 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 Nah, saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema keselamatan bukan karena perbuatan baik. Keselamatan bukan karena perbuatan baik kita, saudara. Ya, mungkin kita baca di dalam Efesus, di dalam Efesus 2 ayat 8. Mari kita baca sama-sama, saudara ya. 3, 1. Bahwa keselamatan diberikan secara cuma-cuma melalui kasih karunia Tuhan yang kita terima oleh iman kita. Keselamatan ini bukanlah hasil dari usaha manusia, melainkan pemberian Tuhan. Saudara, ya. Gift from God. Ya, hadiah dari Tuhan. Yaitu keselamatan bukanlah hasil usaha kita, tapi pemberian Tuhan. Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan diri.
Ya, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa merasa berjasa dan membanggakan diri tentang keselamatan. Ya, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, saudara, kalau bukan karena Tuhan. Ya, nah, kita yang sudah diselamatkan, saudara, ya kita bersyukur karena kita dipilih Tuhan, kita saudara, sudah menjadi umat kepunyaan Tuhan, ya, umat tebusan Tuhan dan umat kesayangan Tuhan. Ya, amin, saudara. Kok aminnya sepi ya? Shalom. Amin. Amin. Ya, beri senyum dong satu dengan yang lain dulu. Kasih senyum di sebelahnya, kiri kanannya. Ya, bilang aku diberkati hari ini. Ya, kita dilimpahi dengan berkat-berkat Tuhan yang tercurah dan melimpah. Bukan hanya berkat jasmani, tetapi berkat rohani, saudara. Ya, makanan kita adalah makanan rohani. Amin. Oke, jadi kita, ya saudara, ya kita tahu bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik kita. Ya, perbuatan baik itu adalah dari iman yang sejati, ya, iman kita, saudara. Makanya ada perbuatan baik kita, gitu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi karena iman itu kita berbuat baik, ada perbuatan baik, itu buah daripada iman kita. Iman kita ini iman yang hidup, iman yang bergerak, ya, tidak iman yang stuck, tidak iman yang mati, tetapi iman yang bergerak, yaitu ada perbuatan yang nyata dalam hidup kita. Gitu, saudara, ya. Dan jadi jangan kita bilang, wah kita sudah berbuat banyak begini-begini, berarti kita sudah selamat dong. Ya, enggak, saudara. Keselamatan itu bukan dari perbuatan baik, ya. Nah, saya perkenalkan dulu, mungkin sudah belum ada yang kenal saya, mungkin ya. Ya, belum semua, Bu. Ya, ya, mungkin ada, makanya saya ulangin lagi bahwa nama saya Ana Taira, saya berasal dari ayah saya, papa saya dari Manado, dan ibu saya dari Riau. Dan saya tadinya juga sebelumnya tidak mengenal Tuhan. Jadi ya, ini satu anugerah dan saya menerima kasih karunia Tuhan. Ya, salah seorang yang menerima kasih karunia Tuhan, yaitu keselamatan jiwa kita, saudara, ya. Yesus datang untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Kita semua ini orang berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Semua kita berdosa. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan, untuk menebus, membayar harga dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat selama ini, saudara. Ya, jadi kita bersyukur kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa sepenuhnya. Ya, Tuhan berkenan tinggal di dalam kita, saudara. Sejak kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, saudara. Roh Kudus itu yang menyadarkan kita, ya, dan mengajar kita untuk kita hidup benar, hidup kudus, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita sendiri nggak akan mampu, saudara. Kita nggak akan kuat menghadapi hidup ini, saudara. Tetapi karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita memampukan kita untuk tetap kuat dan bertahan sampai hari ini. Semua itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Ya. Nah, itu saudara, ya. Jadi memang saya sama sekali tidak mengenal Tuhan Yesus. Saya mengenal Isa Al-Masih dan saya dari seberang. Dan itulah kasih karunia Tuhan yang begitu besar untuk kita semua, saudara. Tuhan tahu siapa yang Tuhan akan pilih untuk menjadi anaknya.
Dan saya percaya ya, kita percaya semuanya, bahwa sejak kita dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah memilih kita, sudah menetapkan kita untuk menjadi anaknya. Amin. 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 Bersyukur kita saudara punya Tuhan Yesus. Ya. Dialah penolong kita yang setia, dialah yang menyelamatkan kita, dialah yang pelihara hidup kita sampai hari ini. Ya, kita tidak akan berkekurangan karena dia gembala kita yang baik. Kita ini domba-dombanya. Nah, dia gembala yang mengenal kita, domba-dombanya. Dia mengenal nama kita, saudara. Ya, jadi saudara jangan takut, jangan khawatir. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang Tuhan izinkan sebagai proses yang harus kita jalani, kita harus menjalaninya. Walaupun kita merasa susah, merasa sulit, merasa sukar, saudara ya, merasa tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Karena dia yang berkuasa, saudara. Dan kuasa Tuhan nggak terbatas. Jangan kita membatasi kuasa Tuhan bekerja di dalam kita. Saudara. Ya, dengan hati kita, dengan pikiran kita, kita membatasi dia. Biarlah kita melalui proses itu dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Semua yang terjadi proses itu untuk membentuk kita, membentuk iman kita supaya iman kita kokoh, iman kita kuat untuk menghadapi segala sesuatu, baik itu masalah, kesusahan, kesulitan, ya apapun, saudara. Karena Yesus adalah jawaban hidup kita. Ya, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi, saudara, saya dipanggil Tuhan, maksudnya saya dijamah Tuhan. Ya, sewaktu saya sedang naik daun, istilahnya saudara, di saat saya sedang populer, sedang saya terkenal, nama besar, semua ada, ya, dan itu semua bukan apa ya, saudara, bukan karena kekuatan dan kebisaan saya, enggak, saudara, ya. Semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu ada dalam rencana Tuhan. Ya. Nggak mungkin kita bisa membatalkan atau enggak, itu enggak benar atau apa, enggak. Semua ada dalam koridornya Tuhan. Ya. Jadi saya dijamah Tuhan sudah lumayan lama juga, saudara, tahun 89 ya. Saya tahun 89. Nah, pada saat itu saya melalui proses lewat papa saya sakit keras, ada kanker di pita suara, dan kami yang tidak percaya ini membawa papa saya untuk berobat ke alternatif, ke orang-orang pintar gitu. Nah, tapi ternyata tidak ada kesembuhan, tidak ada terjadi apapun yang dialami papa saya. Sehingga satu saat ada saya mendengar, saya baca waktu itu ada di koran, saudara, bahwa ada kesembuhan ilahi yang buta dicelikan, yang lumpuh berjalan. Nah, saya berpikir, wah, papa saya cuman pita suara kanker, pasti sembuh dong gitu. Yang buta aja bisa melihat itu. Nah, akhirnya saya datang ke ibadah kebangunan rohani KKR. Waktu itu diadakan di GBK, ya, di Senayan situ, saudara. Saya datang ke situ. Nah, saya duduk paling belakang karena saya dulu sudah pakai baju yang tertutup semua, saudara, dan akhirnya saya datang ke gereja. Dan dulu saya diajarkan bahwa agamamu adalah agamamu.
Jadi saya menutup diri selama itu, saudara. Nah, ini karena kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Agar barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya. Saya bilang, Tuhan saya mau itu hidup yang kekal itu. Seperti apa Tuhan? Saya belum tahu, saudara. Nah, akhirnya pada ibadah itu, saya bilang, Tuhan, kalau benar Engkau Tuhan, mana ayatnya? Ya, selama ini saya nggak menemukan ayat firman Tuhan ya di kitab saya yang lama gitu. Jadi Tuhan bicara sama saya. Tuhan bilang di Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Yesus mendeklarasikan bahwa dialah jalan itu. Jalan kemana? Jalan kepada kekekalan. Jalan kemana? Jalan ke surga. Jalan kemana? Jalan kepada keselamatan. Ya. Dan kebenaran, akulah kebenaran itu. Yes, kebenaran itu adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Amin. Itu ya. Jadi dialah kebenaran itu, dialah firman itu, firman yang hidup itu. Ya, yang telah menjadi manusia. Ya. Dan dia hidup. Barang siapa percaya kepada dia, ya, kita akan memperoleh hidup itu. Amin. Ya. Nah, jadi apa lagi coba? Saya mau ngomong apa lagi sama Tuhan? Sudah Tuhan jawab itu. Nah, ayat yang kedua, ya, di Kisah Rasul 4 ya, saudara ya, ayat 12. Dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, ya. Ya, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Enggak ada nama lain. Amen. Hanya nama Yesus Kristus satu-satunya. Amen. Ya, yang dapat menyelamatkan kita dari dosa. Amin. Ya. Nah, dua ayat ini saudara, ya. Saya sudah diteguhkan. Saya sudah dikuatkan dan tidak ada alasan lagi bagi saya untuk tidak terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, begitu saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, banyak tantangan, banyak rintangan, banyak penolakan, saudara. Ya, tapi saya percaya, ya, memang kalau orang yang mau bertobat, orang yang mau diselamatkan, pasti ada harga yang dibayar. Ya, enggak apa-apa, saya bilang. Saya enggak dianggap sama manusia, tetapi Tuhan, hidup saya, ya, keadaan saya, semua saya ini berharga di mata Tuhan. Amen. Itu yang penting, saudara. Ya, dan sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita juga dihormati sama Tuhan. Amen. Ya, kita melayani Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan kehendaknya, maka kita dihormati Tuhan. Amin. Ya, jangan gila hormat sama manusia, tetapi kita mencari Tuhan, mencari ya kuasa Tuhan, ya, yang mampu dan sanggup melakukan segala perkara-perkara yang besar dan ajaib dalam hidup kita. Amen. Yang mustahil yang kita lihat enggak mustahil bagi Tuhan. Yang susah sulit enggak ada yang sulit bagi Tuhan. Amen. Nah, itulah Tuhan kita, saudara. Ya. Nah, saya percaya, ya, kita semua yang sudah diselamatkan ini, kita harus menghasilkan buah-buah keselamatan itu. Ya. Nah, tadi jalan, Yesus adalah jalan. Dia ada jalan, saudara, yang harus kita tempuh. Jalan sempit dan jalan lebar, saudara. Jalan sempit itu adalah jalan menuju kepada kekekalan. Banyak orang yang tidak memilih jalan itu, saudara. Iya. Jalan sempit. Iya.
Tetapi banyak orang memilih jalan yang Lebar. lebar, yang luas. Enak soalnya. Karena sesungguhnya disitulah jalan menuju ke binasaan, Iya. saudara. Ya, dan saya percaya di sini umat Tuhan, di GBI Efata, di manapun ya saudara, di Sydney pusatnya, itu semua ya, semua adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Semua menempuh jalan yang sempit. Walaupun Amin. sukar saudara, walaupun Ya. sulit saudara. Ya sempit-sempitan gitu saudara. Ya, tapi kita memilih jalan kehidupan. Amin. 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 Ya. Nah, jadi banyak yang ditawarkan oleh dunia ini, jalan-jalan yang lain, Ya. jalan kemewahan, jalan apa ya saudara ya, semua ya yang ditawarkan oleh dunia. Yang enak-enak. Tapi kita sudah bisa membedakan ya, mana jalan yang baik, mana jalan yang sempit itu saudara. Amin. Kita pilih itu saudara. Hmm. Ya. Jadi hidup ini adalah pilihan. Kita mau milih yang mana? Ada orang berpikir, bangsa Israel juga pernah berpikir, ya kita ini keturunan Abraham. Kita ini sudah ada di zaman anugerah, di dalam zaman kasih karunia. Jadi nggak usah lagi mau ngapain lagi untuk melakukan kehendak Bapa atau melakukan hidup kudus. Untuk apa lagi? Kan kita sudah ada pengampunan dari Tuhan. Kita kan sudah ada pasti diselamatkan oleh Tuhan. No, bukan begitu, saudara. Tetap aja kita melakukan dosa ada konsekuensinya, yaitu hukuman Tuhan tetap berjalan. Ya, amin. Saudara. Ya, apa kita mau terus-menerus dari dulu kita dihukum terus karena dosa kita? Kita tidak bisa meninggalkan dosa kita. Karena apa? Dosa itu adalah yang menghalangi doa kita kepada Tuhan. Dosa itu yang merusak hubungan kita dengan Bapa. Amin. Ya. Jadi saudara, semua kita memang berdosa. Tidak seorang pun yang benar. Tidak seorang pun yang benar. Tetapi kita mau dibenarkan oleh Tuhan. Amin. 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 Hidup benar aja saudara. Hidup lurus-lurus aja lah. Hidup seturut kehendak Tuhan. Hidup apa yang Tuhan mau. Ya, kalau Tuhan bilang jangan, ya jangan. Kalau Tuhan perintahkan, Yesus itu Tuhan, dia memang penuh kasih. Tetapi dia juga tegas. Tetapi dia juga saudara ya, ya penuh dengan ya kalau bersalah atau melanggar, ya seperti Adam melanggar perintah Tuhan, ya konsekuensinya dihukum sama Tuhan, dibuang ke dunia kan, itu. Jadi kita pun sampai sekarang itu tetap berlaku hukum Tuhan, ya. Nah kalau kita takut akan Tuhan, kita melakukan Taurat Tuhan siang dan malam, kita melakukan kehendaknya, kita melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Ya. Kita bukan cuma menghasilkan perbuatan baik, tetapi kita juga dikenan oleh Tuhan. Amen. Ya. Itu yang kita harapkan, saudara, perkenanan Tuhan dalam kita. Amen. Ya. Nah, saudara, banyak sekali saudara ya yang saya akan saksikan, tapi ya per episode aja ya saudara ya. Nah ini tentang keselamatan saya. Iya. Ya. Nah ayat ini ya, keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Nah ayat ini juga menekankan peran kasih karunia dan iman dalam menerima keselamatan dan mengikut Yesus. Amin. Banyak orang mengaku Kristen, tapi tidak mengikut Yesus. Iya. Sementara kita yang kita menjadi panutan kita, yang menjadi teladan kita adalah Yesus Kristus. Ya, jadi apapun yang Tuhan kerjakan dan
lakukan selama Yesus di dunia, itu yang kita kerjakan, saudara. Amin. Kita ikutin jalannya. Ya. Tidak melenceng ke kiri, ke kanan, tidak nyasar-nyasar, saudara. Amin. Ya. Tapi kita lurus terus dan mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Amin. Amin. Walaupun godaan dunia ini banyak sekali, saudara. Dan godaan pertama adalah apa, saudara? Mamon. Uang, saudara. Ya, bisa dibeli. Segala sesuatunya bisa dibeli. Tapi keselamatan tidak bisa dibeli. Amin. Itu sudah Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Syukurlah kita, saudara, mendapatkan keselamatan itu. Ya. Nah, Roma 1 ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya, maksudnya di dalam firman Tuhan menyatakan kebenaran yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Amen. Kebenaran itu memimpin kita kepada iman. Mengajar kita untuk hidup dalam kebenaran. Amen. Jadi pentingnya iman itu, saudara. Iman adalah apa, saudara? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat. Banyak orang lihat dulu baru percaya. Sulit kalau tidak melihat terus percaya. Nah, ini kita dilatih, kita diajar, kita nggak melihat, tidak seorang pun melihat Tuhan. Ya. Tetapi kita bisa melihat Tuhan dengan mata rohani kita, dengan iman kita, saudara. Kita bisa menjumpai Tuhan. Itu, saudara. Nah, saya mau bersaksi juga. Tahun lalu pas Paskah, saudara, saya sedang melayani Tuhan, saya sedang membawakan firman Tuhan. Tiba-tiba kepala saya pusing banget, saudara. Dan saya hampir jatuh di mimbar. Dan pelayan-pelayan Tuhan juga sudah menuntun saya untuk turun dari mimbar. Dan begitu turun, saya didudukkan di sofa. Dan mohon maaf, saya muntah banyak sekali, saudara. Brrrr, gitu, saudara. Dan itu tidak bisa ditahan. Tapi saya nggak jatuh. Nah, kemudian pelayan Tuhan bilang, Ibu Ana mau dibawa ke rumah sakit atau panggil dokter? Saya bilang, enggak, coba saya mau berdoa dulu. Saya bilang, saya mau minta Tuhan untuk menyetop saya punya muntah itu, saudara. Nah, kemudian karena terlalu banyak, takutnya dehidrasi, nah akhirnya saya dilarikan ke salah satu rumah sakit. Dan di rumah sakit itu saya di CT scan, ternyata hasil CT scan-nya buruk, saya mengalami pecah pembuluh darah. Nah, di situ saya kagetnya luar biasa, tapi saya nggak bertanya sama Tuhan, kenapa kok bisa gitu. Karena selama ini saya selalu check up, itu tensi saya baik, normal, kolesterol saya baik, normal, semuanya gula darah baik, normal, semua dalam keadaan normal. Dokter juga bingung, saudara. Apa ada benturan? Tidak juga. Gitu. Jadi akhirnya karena terlalu banyak mengeluarkan darah di kepala, jadi saya dipindahkan ke rumah sakit pusat otak nasional. Nah, di situ saya masuk di ICU dan di situ di CT scan kembali bahwa kepala saya, otak saya ini sudah agak penuh digenangi oleh darah. Jadi dokter mengatakan jangan sampai kena saraf-sarafnya, bisa kerusakan permanen. Akhirnya dokter bilang harus ditindak cepat, harus operasi. Saya bilang sama anak saya bilang takut mama operasi, tapi ini satu-satunya jalan.
saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau memang ini kehendak Tuhan, saya akan ikutin, saya akan jalanin. Gitu. Nah, akhirnya saya dioperasi, malam itu juga dibelah kepala saya. Nah, sebelum dioperasi, saya sudah tidak sadarkan diri. Saya koma karena terlalu pusing, udah nggak kuat. Bukan pusing biasa, saudara. Pusing, bukan muter, bukan juga. Tapi pusingnya luar biasa, hampir pecah gitu kepala saya. Nah, akhirnya saya nggak sadarkan diri. Nah, di situ, saudara, roh saya dibawa Tuhan. Roh saya dibawa Tuhan ke satu ruangan. Ya, satu ruangan sepi. Tidak ada isinya sama sekali. Tidak ada orang, tidak ada perabotan, apapun sepi. Saya bingung, kok sepi banget gak ada orang. Saya teriak, Tuhan Yesus, tolong saya. Tapi suara saya menggema. Gak ada jawaban apa-apa. Nah, saya nggak takut di situ sendirian. Cuman saya melihat ke seluruh ruangan, kok nggak ada yang jawab, nggak ada suara sekecil apapun, nggak ada suara. Akhirnya saya menundukkan badan saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan. Terus begitu saya tegakkan badan saya melihat ada sosok di depan saya. Kira-kira 1-2 meter gitu. Itu cahayanya terang banget, saudara. Oh, terangnya kayak matahari yang siang bolong gitu, saudara. Seperti Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Elia dan Musa di Gunung Tabor. Mereka silau nggak bisa melihat karena sinar kemuliaan Tuhan. Karena selama ini juga saya bilang sama Tuhan, saya berdoa, Tuhan, sama yang lain atau sama murid-murid Tuhan, Tuhan menampakkan diri. Kenapa sama saya Tuhan nggak pernah menampakkan diri? Gitu. Saya pengen Tuhan itu menampakkan diri, datengin saya gitu, secara wujud ya. Nah, berkali-kali saya cuma merasakan aja kehadiran Tuhan, duduk di sebelah saya, ya, merasakan aja, tapi saya nggak lihat. Tapi ini saya lihat kayak bertemu muka sama muka, saudara. Saudara tahu, saya datangin sinar itu, cahaya itu. Karena saya nggak bisa lihat wujudnya, saudara. Saya mau menggapai kaki Yesus. Saya mau cium kaki Yesus. Gitu. Seperti perempuan Samaria yang pendarahan. Ya, asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Itu iman. That's it, faith. Itu iman. Saya nggak tahu itu iman atau bukan, atau iman saya yang begitu, yang bertindak mau menjamah kaki Yesus. Jadi saya seperti menjamah angin, nggak ada, saudara. Capek saya berkali-kali saya menjamah gini, mau jamah, nggak ada. Nggak bisa tersentuh. Karena kita tahu Tuhan Yesus itu kudus. Ya, kita ini manusia berdosa. Kita nggak bisa sentuh dia. Nah, akhirnya, saudara, karena saya kelelahan, kecapean, saya kembali lagi ke tempat semula. Ya, saya berdiri tetap. Ya, nah disitulah ada suara, baru ada suara. Ya, yang mengatakan sesungguhnya kelemahan tubuhmu dan sakit penyakitmu sudah dia tanggung. Ya, berarti Roh Kudus yang ngomong. Amin. Dia tunjuk, ya, sudah dia tanggung, dia tunjuk ke cahaya itu. Sudah dia tanggung di kayu salib, dan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Amin. Saya kayak apa, saudara, ya? Saya terpesona gitu, saudara. Tiba-tiba ada suara kayak begitu.
suara Tuhan, suara Roh Kudus. Yang selama ini mungkin saya cuma dengar suara, tapi saya melihat langsung. Nah, nggak lama setelah itu, saudara, saya sadar. Saya sadar. Nah, begitu sadar, setiap orang yang besuk saya seperti khotbah. Saya bilang sesungguhnya kelemahan tubuh. Saya ulang-ulang terus ayat itu, saudara. Sampai yang besuk heran-heran juga. Tapi yang besuk juga banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ya. Jadi memang prediksi dokter, kalaupun ya saya sembuh nantinya, saya itu akan kehilangan daya ingat. Saya itu motorik saya sudah tidak aktif. Saya lumpuh. Saya buta, nggak bisa melihat. Pendengaran juga terganggu. Dan mendengar itu anak saya nangis. Anak saya nangis. Berarti saya cacat. Tapi puji Tuhan, apa yang diprediksi oleh manusia tidak terjadi karena Tuhan Yesus punya rencana yang lebih besar dari itu. Amen. Semua yang diprediksi dipatahkan oleh darah Yesus. Amen. Tidak ada satupun yang terjadi. Begitu saya sadar, saya dengar suara suster, suara dokter. Wih, luar biasa ibu anak kuat, hebat. Saya bilang yang hebat itu Tuhan saya, dokter. Amin. Saya ini nggak ada apa-apanya. Ya, akhirnya dokter bilang ini luar biasa, ini miracle, mukjizat ini. Amen. Biasanya orang nggak kuat langsung lewat. Tapi ini luar biasa. Setelah saya sadar, ya dokter bilang harus diterapi. Terapi cuma 2 hari, saudara. Udah jalan saya. Luar biasa. Ya, dan semua saya ingat. Semua saya ingat. Nah, itu. Jadi, saudara, luar biasa saya bertemu sama Tuhan Yesus. Enggak semua orang, ya, Tuhan menampakkan diri seperti itu. Mungkin ada, tapi enggak semua. Dan inilah kasih karunia Tuhan yang saya terima yang kedua kali. Luar biasa, puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Amin. Amin. Luar biasa. Iya. Nah, begitu, saudara. Jadi, itulah kesaksian saya. Nah, mungkin nanti next episode saya bersaksi lagi. Kebaikan Tuhan tidak pernah akan habis-habisnya. Nggak akan pernah. Amin. Amin. Ya, kita selalu mengalami Tuhan, mengalami kasih, mengalami mukjizat, mengalami pertolongan, mengalami semua yang terjadi itu adalah kehendak Tuhan. Itu aja. Amin. Kalaupun kita merasa kita menderita karena kehendak Tuhan. Itu aja, saudara, maka kita kuat. Ya. Ya biar aja kita berbahagia. Ya. Menderita. Karena Alkitab katakan, ikutlah menderita dengan Yesus. Ya. Sebagai prajurit Kristus. Amin. Kita ini prajurit Kristus. Makanya nggak boleh lemah, saudara. Begitu kita lemah, berarti kita kalah. Kita harus kuat, kita harus menang. Amin. Yes, amin. Amin. Haleluya. Jadi jangan bilang kepada masalah, oh saya ada masalah begini-begini. Enggak. Saya bersyukur ada masalah. Saya bersyukur ada kesulitan. Saya bersyukur karena ada kekurangan. Karena semua itu Tuhan cukupkan untuk kita. Amin. Cukupkanlah yang ada padamu. Amin. Ya. Amin. Cukup, saudara. Cukuplah kasih karuniaku, kata Tuhan. Ya, di dalam kasih karunia itu ada penyertaan Tuhan, ada kasih Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Semua ada di dalam kasih. Amin. Amin.
Amin. Amin. Amin. Ya, saudara, kita lanjutkan lagi. Makanya kita keselamatan itu kita terima dengan iman ya. Tadi kita baca Efesus 2 ayat 8, keselamatan diberikan dengan cuma-cuma ya. Nah, keselamatan tidak bergantung pada seberapa baik perbuatan atau ketaatan seseorang. Karena hal itu tidak pernah cukup di mata Tuhan. Tak akan cukup. Perbuatan baik kita segimana juga, saudara, tidak membuat kita diselamatkan. Ya, karena keselamatan itu cuma lewat iman kita, saudara. Ya, karena kasih karunia Tuhan. Ya, nah, keselamatan adalah hadiah dari Bapa, bukan upah. Ya, bukan upah loh yang didapatkan melalui usaha kita. Ya, bukan upah. Nah, ayat ini bertujuan agar tidak ada yang dapat memegahkan diri, yang sombong. Oh, ini karena saya. Oh, ini karena ini saya bisa selamat begini-begini. Kita tujuan hidup kita apa, saudara? Memuliakan Tuhan. Keselamatan kan? Keselamatan. Coba kalau Tuhan Yesus nggak datang ke dunia, kita mau jadi apa? Kita nggak akan selamat. Kita tetap menjadi budak dosa. Ya, seperti bangsa Israel yang diselamatkan, ya, yang menuju tanah perjanjian. Bagaimana mereka diselamatkan Tuhan? Mereka bilang, saya lapar, nggak bisa makan. Tuhan kasih roti mana? Tuhan kasih burung apa makanan dari surga. Panas, ya, matahari panas nggak kuat. Ya, Tuhan berikan tiang awan supaya untuk melindungi. Kurang apa, saudara? Ya, jadi ikut Tuhan memang nggak mudah bagi orang yang tidak mau. Tapi kalau bagi orang yang mau dibentuk, bagi orang yang mau cinta Tuhan, mencari Tuhan, ya, pasti ada jalan. Berbahagialah orang. Nih, Alkitab katakan berbahagialah orang, ya, yang hidup di dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang percaya kepada Yesus, maka dia akan hidup dan hidup untuk selamanya. Amin. Amin, yes. Amin. Ya, nggak mau dong kita mati di tengah jalan, nggak mau dong kita mundur di tengah jalan, nggak mau dong, saudara. Kita mau mencapai garis akhir iman kita, saudara. Tetap percaya Yesus. Amin. Nggak ada yang lain. Amin. Saya sudah ini durasi saya masih ada berapa menit? Masih 15 menit, Bu. Oke. Ya. Ya. Kita manusia dibenarkan karena iman. Roma 3 ayat 21 sampai 22. Sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Ya. Yaitu kebenaran karena iman dalam Yesus Kristus. Paulus menulis bahwa keselamatan dan pembenaran akan bukan karena perbuatan hukum Taurat. Amin. Melainkan karena iman kepada Yesus Kristus. Ya. Dan Paulus juga menegaskan berkata bahwa semua manusia ini telah berdosa. Ya. Roma 3 ayat 9 sampai 20, di situ dikatakan tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan karena perbuatannya yang jahat. Nah, Roma 3 ayat 20, hukum Taurat hanya menyadarkan manusia dari dosa. Hanya menyadarkan, saudara. Ya, bukan menyelamatkan. Bukan menyelamatkan. Paulus juga menjelaskan
bagaimana Tuhan dalam kasih dan keadilannya membenarkan manusia kita ini yang berdosa melalui pengorbanan Kristus. Amin. Ya. Yesus mati untuk kita. Yesus menyerahkan nyawanya untuk Iya. keselamatan kita loh saudara. Amin. Mana ada orang yang mati untuk orang lain. Yesus yang mau berkorban untuk kita. Karena apa? Inilah misi Tuhan. Datang ke dunia untuk menyelamatkan. Tapi banyak orang menolak kan untuk diselamatkan. Banyak orang menolak. Ya. Tapi ya itu pilihan. Dan saya percaya Tuhan yang akan menarik mereka nanti satu saat. Amin. Datang kepada Yesus dan diselamatkan. Itu aja. Ya saudara ya. Nah, karena kita ya saudara ya, iman berarti percaya saudara. Ya, berserah, menerima karya Kristus sebagai satu-satunya dasar keselamatan bagi semua orang yang percaya. Amin. Ya. Nah, saya yang nggak percaya, mungkin ada semua juga saudara yang tadinya belum percaya Yesus. Menjadi percaya itu juga karena Tuhan Yesus. Karena kita mendapat kasih karunia dari Tuhan. Ya. Dan dengan cuma-cuma. Ya, kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Amin. Ya, orang benar bukan karena perbuatan baik. Orang benar bukan karena dia berbuat baik. Melainkan melalui imannya, bukan hasil usaha dia sebagai manusia. Amin. Paham ya saudara ya? Ya. Menghasilkan ya. Oh, iman yang benar akan menghasilkan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu adalah perbuatan iman, hasil daripada iman. Betul. Makanya ada perbuatan baik. Amin. Dan tidak bisa menyelamatkan. Ya. Nah, saudara, iman yang benar akan menghasilkan damai sejahtera ya sebagai buahnya. Tapi perbuatan baik itu sendiri bukanlah dasar pembenaran. Manusia tidak bisa mencapai keselamatan hanya dengan mentaati hukum Taurat atau melakukan perbuatan baik karena manusia telah berdosa. Pembenaran adalah anugerah Tuhan yang diterima dengan iman ya. Hukum Taurat adalah penuntun bagi kita. Amin. Sampai Tuhan Yesus datang. Sampai Tuhan Yesus datang ya. Dia hukum Taurat itu yang membimbing kita, yang menuntun kita. Ya, supaya apa? Supaya kita dibenarkan karena iman. Itu ada di Galatia 3 ayat 24. Iman kita juga memberikan damai sejahtera bagi kita. Tuhan bilang, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahteraku tidak seperti yang dunia berikan kepada. Jadi semua datang dari Tuhan Yesus. Semua yang terbaik, semua yang terindah, semua yang termanis datang dari Tuhan. Kita lelah, kita sedih, kita menangis. Tuhan ikut merasakan apa yang kita rasakan. Sebelum kita berdoa meminta, Tuhan sudah sediakan. Itu iman. Percaya, saudara. Ya. Amin. Saya dulu setelah terima Yesus, Tuhan izinkan tidak punya apa-apa. 0. Tapi saya percaya, Yesus itu sumber berkat, sumber pengharapan, sumber kehidupan saya. Jadi saya nggak takut, saudara.
Ada Tuhan Yesus yang besar kuasanya. Amin. Nah, dengan iman kita dipimpin oleh kasih karunia, menerima pengharapan yaitu kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Siapa yang percaya Tuhan Yesus akan datang kedua kali? Amin. 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 Yes. Ya, saudara. Ya, untuk sampai Tuhan Yesus datang dua kali, perhatikanlah kita hidup hari ini dan sampai ke depannya. Apakah hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah hidup kita ini berkenan kepada Dia? Apakah hidup kita ini masih ada yang kurang Tuhan? Kalau masih ada yang kurang, apa kekurangannya Tuhan? Tanya Tuhan Yesus. Ya. Nah, karena pengharapan kita hanya kepada Dia. Ya. Nah, kalau kita berbeban berat, saudara, pasti kita kehilangan damai sejahtera kan? Betul nggak? Iya, betul. Sometime. Kehilangan sukacita, betul nggak? Karena yang kita ingat beban kita, saudara. Tetapi kalau kita Beginilah. menghadapi atau menjalani itu bersama Tuhan, itu beban kita nggak jadi berat kayak begitu. Kita tahu, kita merasakan. Tuhan Yesus ikut merasakan, oh saya memang berat nih, ada pergumulan, ada kesulitan, masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apa saja. Datang ke kaki Yesus. Amin. Cari Dia, saudara, cari Dia. Ya, Dia nggak susah ditemuin, saudara. Hanya dengan doa, saudara. Hanya dengan doa. Ya. Ya, betul. Nah, kalau kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita, ya, berarti hal ini menunjukkan rendahnya kualitas iman kita. Sementara Tuhan bilang Tuhan katakan, jangan takut, aku akan menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi, aku menyertaimu. Amin. Berarti kalau kita takut khawatir, kita nggak percaya Tuhan, saudara. Ya, rendah kualitas iman kita. Ya. Abraham, ya, dia bapak orang beriman, juga dibenarkan karena iman. Amin. Kita tahu semua itu, saudara. Kita tahu bagaimana Abraham. Dia dibenarkan karena iman. Nah, kita mau juga begitu. Kita dibenarkan karena iman. Ya. Nah, Alkitab menekankan bahwa keadilan Tuhan tidak dapat dipisahkan dari kasih-Nya. Dia penuh kasih, tapi Dia tetap juga adil, saudara. Ada keadilannya. Kasih dan keadilan itu akan bertemu dan bertemu di salib. Amin. Pengorbanan Yesus, penebusan. Nah, pada akhirnya Dia akan memperbaiki, ya, ketidakadilan di dunia ini melalui karya Kristus dan kedatangannya di masa yang akan datang. Amin. Jadi, saudara, jangan andalkan kebaikan kita. Ya, jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Andalkan kasih karunia Kristus. Hiduplah dengan iman yang nyata, iman yang menghasilkan ketaatan. Ya. Bersyukurlah setiap hari karena kita dibenarkan bukan karena usaha kita, tapi oleh darah Kristus. Amin.
Banyak-banyak bersyukur, saudara. Banyak-banyak bersyukur. Apalagi dunia sekarang ini, saudara. Ya. Saudara merasakan nggak sekarang ini lebih sulit dari tahun-tahun sebelumnya? Betul. Ya. Iya. Memang Alkitab katakan akan terjadi masa sukar Sulit. Suka. di akhir zaman ini. Siapkah kita? Alkitab katakan, Tuhan Yesus bilang, peganglah yang ada padamu. Apa itu, saudara? Apa? Iman. Iman. Pegang iman. Pegang keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu. Kerjakan itu. Keselamatan itu harus dikerjakan. Amin. Maka Tuhan akan menyertai kita. Ya, Tuhan akan memberkati kita. Ya. Nah, bagikan saudara, kita bagikan pembenaran ini kepada orang lain. Amin. Karena semua orang membutuhkan Injil. Semua orang membutuhkan hidup yang kekal. Amin. Semua orang pengen selamat. Semua orang mau diangkat, gak mau ditinggal. Semua orang mau diampuni dosanya. Kita bagikan, saudara. Kita bagikan firman. Kita bagikan pembenaran ini, saudara. Kita bagikan kenapa Yesus datang ke dunia. Apa misinya tuh? Apa visinya? Ya. Dan pembenaran oleh iman adalah inti dari Injil. Inti dari firman. Pembenaran. Amin. Ya, dasar kekristenan lah, saudara. Dasar kekristenan. Ya. Hasilkanlah buah pertobatan. Apa itu buah pertobatan? Kita nggak bisa ada keselamatan kalau kita belum bertobat. Betul nggak, saudara? Betul. Ya. Makanya hasilkan buah pertobatan. Apa itu buah pertobatan? Yaitu perubahan hidup kita. Kita sudah diubahkan menjadi hidup yang baru. Kita tidak menggunakan manusia lama kita lagi. Kita sudah diperbaharui, saudara. Kita jadi manusia baru sekarang di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, udah nggak usah diingat-ingat. Yang baru sudah datang. Ya. Kita sudah pindah dari gelap kepada terangnya yang ada, ajaib. Kita sudah pindah dari kematian kepada kehidupan. Jadi hasilkanlah buah pertobatan itu, perubahan yang nyata dalam tindakan, dalam sikap, arah hidup. Dari yang berdosa, manusia berdosa, kepada hidup di dalam Tuhan. Amin. Ada perubahan, saudara. Mungkin dulu sombong, sekarang udah enggak. Mungkin dulu penipu, sekarang udah enggak. Amin. Ya. Ya. Jadi ada perubahan yang nyata. Amin. Nah, kalau ada orang enggak kok, dia udah bertobat, mana buahnya? Iya, betul. Bisa tunjukkan enggak buahnya? Berubah enggak dia? Apa masih sama seperti yang lama? Itu buah, saudara. Ya. Hasilkan buah. Ya. Kalau buah keselamatan, yaitu buah roh. Nah, kita yang udah diselamatkan harus menghasilkan buah roh. Amin. Apa itu buah roh? Kasih. Buah roh adalah kasih, sukacita,
kesabaran, kemurahan, ya, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya. Iya, ya, itu harus ada di dalam kita, saudara. Buah-buah itu, jadi buah pertobatan, buah keselamatan. Itu yang Tuhan mau dari kita. Ya, jangan apa, banyak kan kita dengar itu, wah, dia kan sudah bertobat kok, sudah jadi anak Tuhan kok, begini-begini, tapi kok tetap begitu ya, gitu. Ada perubahan. Berarti dia tidak menghasilkan buah. Alkitab katakan, barang siapa yang akulah pokok anggur yang benar dan Bapalah pengusahanya. Jadi siapapun yang tidak berbuah akan dibuang, ditebang, dibuang, dilempar ke dapur. Kita nggak mau kan, saudara, dilempar ke dapur api? Saya nggak mau. Saya nggak mau dibuang sama Tuhan. Amin. Ya. Amin. Hasilkan buah. Ya. Hasilkan buah. Amin. Berbuah-buah banyak. Menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat. Ya. Amin. Amin. Peduli sama orang. Ya. Berbagi sama orang. Amin. Berbagi apa? Berbagi kasih Bapa. Bukan untuk kita sendiri, saudara. Nah, keselamatan ini juga tersedia bagi orang lain juga. Bagi bangsa-bangsa lain. Ya. Ya. Jadi keselamatan bukan untuk diri kita sendiri juga, untuk orang lain juga, saudara. Amin. Supaya mereka juga diselamatkan. Amin. Nah, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepian air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, yang tidak takut akan datangnya panas terik. Ini panas terik ini bicara soal ini ya, saudara ya. Panas terik ini kering. Kering lah, ya. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Berbahagia kita dan diberkati. Bukan cuma berbahagia, diberkati, saudara. Ya. Amin. Makanya pesan Tuhan pagi hari ini, kuatkan dan teguhkanlah iman. Amin. Ya, agar menghasilkan ketaatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan melakukan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan perintahkan, maka berbahagialah hidup. Amin. 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 Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan, Engkau berbicara kepada jemaat-Mu, umat-Mu yang Engkau kasih, yang Engkau pilih. Amin. Agar kami semua ini mengerti akan keinginan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan semua itu. Bersama-Mu kami berjalan, bersama-Mu kami berbuat, bersama-Mu kami bergerak ya Tuhan, sehingga kami merasakan damai sejahtera di dalam Engkau, sukacita di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, biar iman kami semakin kokoh dan teguh, dan kami semakin kuat apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami berserah penuh hanya kepada-Mu Tuhan Yesus, karena semua kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu, umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah mereka juga Engkau berkati, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah jamah,
yang belum selamat Tuhan selamatkan, Thank you, sehingga Jesus. penuhlah sukacita kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan berkati gembala di tempat ini, Tuhan berkati semua pelayan-pelayan-Mu yang melayani-Mu hari ini, dan juga jemaat umat-Mu dan semua keluarga kami masing-masing. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kita angkat pujian ini. Lalu mendekati hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdamai. Katakan ku terhubung dengan, selalu melekat, selalu mendekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Lebih lagi katakan, putar kami mau terhubung dengan-Mu Tuhan, selalu mendekati firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang lebih lagi katakan, ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat, selalu mendekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang sekali lagi katakan, firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Selanjutnya kami serahkan kepada Pastor Jimmy. Shalom, terima kasih Pastor Ana sudah melayani kami. Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan. Amin. Amin. Mereka ini tersebar Pastor Ana dari Jayapura, dari Tual, Papua, ya, Ambon, Manado, Jember, Surabaya, seluruh Indonesia. Bali. Bali mana yang Bali? Angkat tangan Bali. Jember. Tersebar sampai ke Tangerang. Oh, yang di Danau Toba nggak masuk ya. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Ana Ya, sudah amin. melayani kami. Thank you. Luar biasa, firman Tuhan sangat memberkati. Amin. Amin. Nanti kita arrange lagi pertemuan berikutnya Pastor Ana ya. Ya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara kita bangkit beri kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, kami ucap syukur hamba-Mu sudah bersama dengan kami menyampaikan isi hati-Mu Amin. Tuhan. Dan terima kasih untuk segala berkat yang sudah kami terima. Karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah pelita buat kaki kami Amin, melangkah. Tuhan. Firman-Mu yang menuntun kami. Dan firman-Mu juga yang membuat kami menjadi orang-orang yang lebih daripada Amin. pemenang. Untuk itu kami memberkati hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati. Itu pastornya Tuhan berkati Ya, Tuhan kesehatannya. Yesus. Tuhan berkati keluarganya. Haleluya. Tuhan berkati ministrinya. Amin. Sehingga apa yang inginkan oleh hatinya kami persihati terjawab demi nama-Mu Nama Tuhan Yesus Yesus. Kristus. Dan terima kasih kami mau bertumbuh, kami mau berbuah Amin. sehingga kami tampil beda di antara dunia di zaman Amin. saat ini. Dan terima kasih kami ucap syukur hamba-Mu sudah bersama dengan kami. Thank you, Terima Jesus. kasih Bapa, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Thank you, Lord. Dan Tuhan Yesus yang Engkau sembah sangat mengasihi Engkau.
Ia rela hidup miskin menderita, Amen. bahkan mati di kayu salib karena kasih yang besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, Amin. diberkatilah usahamu, Amin. diberkatilah studimu, Amin. diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, dan diberkati juga sistem imunmu semakin kuat menahan virus, bakteri, dan kanker yang ada. Karena Tuhan yang kau sembah memberkati engkau berkelimpahan. Ia merancang kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu hingga pada saat engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapa di surga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkatakan amin. Haleluya. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sebab Kau besar, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali lagi katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali lagi katakan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Amin. Dengan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya.